Halo bro, apa kabar? Hiu bersifat kanibal karena kesalahan identifikasi atau kebingungan. Hiu yang tidak mengenali sesama hiu sebagai anggota kelompoknya akan menganggapnya sebagai mangsa. Meskipun hiu sering dianggap sebagai pemangsa ganas yang mematikan, ada juga spesies hiu yang cenderung ramah dan tidak berbahaya bagi manusia, loh. Yaitu hiu paus, hiu yang bisa tumbuh hingga sepanjang 18 meter dan berat 15 ton. Oke, sekarang waktunya berpikir keras. Hiu adalah kelompok ikan yang memiliki keragaman ukuran, bentuk, warna, dan habitat bergantung pada spesies dan adaptasi mereka. Hiu paus adalah spesies hiu terbesar di dunia. Mereka memiliki warna abu-abu dengan bintik-bintik putih di tubuhnya. Mereka hidup di perairan hangat dan tropis di seluruh dunia. Hiu adalah hewan yang memiliki indera yang luar biasa untuk beradaptasi dengan lingkungan laut. Hiu memiliki 2 lubang hidung di bawah moncongnya yang disebut dengan nostril. Nostril terhubung dengan saluran yang berakhir di rongga hidung yang dilapisi oleh sel-sel reseptor penciuman. Hiu dapat mendeteksi bau darah atau mangsa dari jarak hingga 400 meter. Hiu bereproduksi dengan cara yang berbeda menurut spesiesnya. Ovipar adalah cara reproduksi hiu dengan bertelur di dalam kapsul yang dilepaskan ke air. Kapsul tersebut memiliki tali atau duri yang digunakan untuk menempel pada tanaman atau batu di dasar laut. Contoh spesies hiu ovipar adalah hiu bambu, hiu karpet, dan hiu kantung. Ovovivipar adalah cara reproduksi hiu dengan menetaskan telur di dalam tubuh induknya dan kemudian melahirkan anak-anaknya. Contoh spesies hiu ovovivipar adalah hiu martil, hiu macan, dan hiu paus. Vivipar adalah cara reproduksi hiu dengan melahirkan anak-anaknya langsung tanpa melalui tahap telur. Contoh spesies hiu vivipar adalah hiu banteng, hiu biru, dan hiu putih. Kanibalisme hiu adalah perilaku memakan sesama hiu yang bisa terjadi karena berbagai faktor. Hiu bersifat kanibal karena bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas seperti makanan, wilayah, atau pasangan. Hiu yang lebih besar dan kuat akan memakan hiu yang lebih kecil dan lemah untuk menunjukkan dominasi atau menghilangkan saingan. Hiu bersifat kanibal karena kelaparan atau kekurangan makanan. Hiu yang lapar akan memakan apa saja yang ada di dekatnya, termasuk sesama hiu. Hiu juga bisa memakan bagian tubuhnya sendiri jika tidak ada makanan lain. Hiu bersifat kanibal karena kesalahan identifikasi atau kebingungan. Hiu yang tidak mengenali sesama hiu sebagai anggota kelompoknya akan menganggapnya sebagai mangsa. Hiu juga bisa memakan hiu lain yang terluka atau mati karena mengira itu adalah makanan. Beberapa spesies hiu melakukan kanibalisme sejak dalam kandungan, yaitu memakan saudara kandungnya sebelum lahir, untuk mendapatkan nutrisi dan ruang yang lebih banyak di dalam tubuh induknya. Contohnya hiu banteng, hiu macan, dan hiu putih. Hiu adalah predator kelas atas di seluruh perairan laut dengan memegang puncak rantai makanan. Hiu memiliki tingkat reproduksi yang cukup lama dan tidak banyak, sehingga rentan punah. Hiu sangat terancam karena adanya pemburuan liar yang dilakukan secara massal, terutama untuk mengambil siripnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Selain itu, hiu juga terancam oleh perubahan iklim yang menyebabkan perubahan suhu, kenaikan karbon dioksida, dan deforestasi. Penurunan populasi hiu dapat mengganggu keseimbangan ekosistem laut dan mengurangi keanekaragaman hayati. Hiu berperan sebagai pengendali populasi mangsa mereka dan menjaga kesehatan habitat laut. Hiu hanya memiliki tulang rawan. Ini membuat mereka lebih fleksibel dan ringan di dalam air. Tulang rawan pada hiu juga memberi bentuk dan struktur tubuh serta melindungi organ. Tulang rawan memiliki kekuatan yang berbeda dan lebih fleksibel daripada jenis tulang yang lain.
Hanya saja ada beberapa bagian kerangka yang terdiri atas lapisan jaringan tulang rawan yang lebih keras, seperti kerangka pada rahang serta kerangka di sekitar otak. Tulang rawan pada hiu membuat mereka lebih ringan dan lebih gesit di dalam air. Mereka dapat berenang dengan cepat dan bermanuver dengan mudah. Mereka juga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tekanan air saat menyelam ke kedalaman yang berbeda. Hiu juga memiliki cara tidur yang berbeda-beda tergantung pada spesies dan perilakunya. Seperti hiu pelagis yang bisa tidur sambil terus berenang, karena membutuhkan aliran air yang masuk ke insang mereka untuk bernapas. Hiu karpet bisa tidur dengan cara berdiam diri di dasar perairan atau bersembunyi di batu karang. Mereka memiliki spirakel, yaitu lubang kecil di belakang mata yang memompa air ke insang mereka. Hiu paus tidur dengan cara menyaring plankton dari air laut. Karena memiliki mulut lebar dan gigi kecil, mereka tidur dengan membuka mulut mereka lebar-lebar dan menghisap air yang kaya akan plankton. Hiu adalah hewan laut yang memiliki cara mencari pasangan yang beragam tergantung pada spesies dan perilakunya. Hiu menggunakan bau untuk menemukan pasangan yang cocok. Hiu betina mengeluarkan bau khusus saat sedang subur, yang menarik perhatian hiu jantan. Beberapa spesies hiu seperti hiu karpet, hiu bambu, dan hiu bintang dapat mengeluarkan suara berfrekuensi rendah yang dapat didengar oleh hiu lainnya. Suara ini berfungsi sebagai sinyal kawin atau peringatan. Hiu menggunakan gerakan untuk berkomunikasi dengan pasangan. Hiu dapat mengekspresikan ketertarikan dengan cara berenang mendekat, mengelilingi, atau menyentuh pasangan dengan sirip atau moncongnya. Meskipun hiu sering dianggap sebagai pemangsa ganas yang mematikan, ada juga spesies hiu yang cenderung ramah dan tidak berbahaya bagi manusia, loh. Yaitu hiu paus, hiu yang bisa tumbuh hingga sepanjang 18 meter dan berat 15 ton. Hiu raksasa, hiu yang bisa tumbuh hingga sepanjang 15 meter dan berat 4,5 ton. Namun hiu ini terancam oleh perburuan liar yang menyebabkan populasi mereka menurun drastis. Dan hiu karang karibida, hiu yang cenderung pemalu dan suka menghindari manusia. Hiu ini juga kerap dijadikan objek ekowisata. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya.